Samudra dunia menutupi lebih dari 70% permukaan bumi, mengandung 97% air yang ada di bumi, dan dipenuhi banyak sekali misteri. Dari ombak merah terang, anomali suara, sampai makhluk-makhluk aneh yang mengintai di kedalaman samudra. Tapi, ada satu misteri yang menonjol di antara yang lain. Apakah memang ada lubang hitam di Samudra Atlantik? Mari simak daftar misteri saya ini. 1. Ombak merah. Pada suatu hari, kamu memutuskan untuk berjalan santai di tepi pantai. Tapi, begitu mendekati pantai, kamu melihat pemandangan mengejutkan. Air lautnya berwarna merah mencekam. Warna yang tidak biasa ini disebabkan oleh alga, tanaman laut mikroskopis yang tumbuh cepat di perairan samudra. Kalau kamu pikir ini bukan masalah serius, pikir lagi. Selama ombak merah terjadi, 4 liter air laut dapat mengandung jutaan alga yang sangat berbahaya bagi burung, hewan laut, dan bahkan kita, manusia. Ganggang merah bisa mengganggu pernapasan dan memakan ikan serta kerang yang terperangkap di ombak merah bisa menyebabkan keracunan makanan parah. 2. Fenomena laut berpendar. Kamu sedang dalam perjalanan kapal samudra di malam yang gelap. Saat sedang memandangi indahnya bintang-bintang di atas kepalamu, tiba-tiba sesuatu menarik perhatianmu. Di kejauhan, kamu melihat air laut memancarkan cahaya putih aneh. Jangan panik, kamu beruntung karena melihat fenomena laut berpendar. Pemandangan yang berkilau ini memang terlihat menakutkan, tapi itu bukanlah fenomena gaib. Meski terkadang cahayanya begitu cerah dan areanya begitu besar sehingga terlihat dari luar angkasa. Fenomena ini sering terjadi di perairan Samudra Hindia. Para ilmuwan belum sependapat tentang sumber cahaya misterius ini. Namun, gagasan yang paling populer adalah lautan mulai bersinar ketika bakteri yang menyala dalam gelap, yang jumlahnya tak terhitung, berkumpul di satu tempat. Tapi apa yang membuat mereka berkumpul dalam jumlah sebanyak itu? Itu masih misteri. 3. Cahaya hijau. Jika beruntung, saat sedang melihat matahari terbenam atau terbit di dekat laut, kamu mungkin melihat cahaya hijau yang indah di cakrawala. Kenapa beruntung? Karena biasanya cahaya ini hanya bertahan kurang dari beberapa detik. Ditambah, fenomena ini sendiri memang cukup langka. Cahaya hijau ini lebih mungkin terlihat saat matahari terbenam dibanding saat matahari terbit. Ini terjadi saat sinar matahari dibelokkan atmosfer, direfleksikan, lalu dipisahkan menjadi berwarna-warni, seperti prisma yang memisahkan sinar menjadi pelangi kecil. Cahaya hijau paling terlihat jelas tepat pada saat matahari terbit atau terbenam di atas cakrawala. Tapi di hari yang sangat cerah, sinar violet atau biru dapat menembus atmosfer dan kamu akan melihat cahaya biru yang lebih unik alih-alih cahaya hijau. 4. Laut mengepul. Asap es, asap laut, kabut uap, fenomena ini punya banyak nama. Pada hari yang dingin, kamu bisa melihat lautan benar-benar berasap. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan api. Air mulai menguap saat angin yang membawa udara dingin bertemu udara lembab yang hangat di atas permukaan air laut. Udara yang hangat itu segera mendingin. Hasilnya, terbentuklah asap laut yang mirip sekali dengan uap dari cerek mendidih atau napasmu di hari yang sangat dingin. Hanya saja dalam skala yang jauh lebih besar. 5. Air terjun bawah air. Ketika ditanya, kebanyakan orang akan bilang kalau air terjun tertinggi di dunia adalah air terjun Angel di Venezuela. Memang, tinggi air terjun ini lebih dari 900 meter, yang jauh lebih tinggi dibanding bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Tapi air terjun terbesar di dunia sebenarnya berada di bawah air, meski itu terdengar membingungkan. Katarak Selat Denmark, itulah nama fenomena menakjubkan ini. Letaknya di bawah Selat Denmark yang memisahkan Greenland dan Denmark. Di sana, perairan dingin Laut Nordik bertemu dengan Laut Irminger yang jauh lebih hangat. Perbedaan suhu ini membuat aliran air yang dingin mengalir di bawah yang lebih hangat, menciptakan aliran turun sedalam 3.500 meter, yang hanya 3 kali lebih kecil dari kedalaman Challenger, yang merupakan tempat terdalam di bumi. Katarak Selat Denmark juga mengalirkan air 50.000 kali lebih banyak dibanding air terjun Niagara. 6. Suara bloop. Untuk pertama dan terakhir kalinya, bloop terekam pada tahun 1997. Suara berfrekuensi rendah yang berdurasi 1 menit ini datang dari pantai selatan Chili, dan suaranya sangat keras sampai mikrofon bawah air sejauh 5.000 km bisa mendengarnya. Tapi, hal yang paling mengerikan dari fenomena ini adalah suara itu tidak pernah terdengar lagi. Tak heran, orang-orang di seluruh dunia mulai mencari kejelasan. Apakah itu panggilan megalodon, dinosaurus laut, cumi-cumi raksasa, atau penghuni laut lain yang belum pernah ditemukan? Rasa antusias itu meningkat setelah para ilmuwan mengumumkan
kalau suara itu 100% bukan buatan manusia. Sayangnya, para pecinta fiksi ilmiah dibuat kecewa saat misteri ini terpecahkan. Suara misterius itu berasal dari suara gempa es bawah air yang menggelegar, suara retakan bongkah es yang terbelah dari Antartika. 7. Lubang hitam di samudera. Kamu mungkin tidak perlu terbang ke luar angkasa jika ingin melihat lubang hitam lebih dekat. Para ilmuwan telah menemukan sesuatu yang sangat mirip dengan lubang hitam di bagian selatan Samudra Atlantik. Sebuah lubang hitam memiliki tarikan gravitasi yang sangat kuat sehingga begitu sesuatu terisap ke dalamnya, ia tak akan punya kesempatan untuk bebas. Bahkan, cahaya tak bisa keluar darinya. Lubang hitam samudra tampaknya punya kekuatan yang sama dengan kerabat luar angkasanya. Tapi alih-alih menghisap cahaya, mereka menghisap air. Pusaran samudra adalah pusaran air besar yang berputar melawan arus utama. Mereka biasanya memutar miliaran ton air dan kebanyakan dari mereka lebih besar daripada sebuah kota. Pusaran air ini sangat kuat sehingga apapun yang terisap olehnya tidak dapat melarikan diri. Tapi yang paling menakutkan adalah kamu bahkan mungkin tidak menyadari kalau sedang mengarah ke pusaran ini. Ukurannya yang sangat besar membuatmu tak mampu melihat garis batasnya sebelum semuanya terlambat. Namun, para ilmuwan mulai mengeksplorasi pusaran samudra ini dengan bantuan satelit. Begitulah cara mereka menemukan garis batas beberapa pusaran. Setelah itu, mereka berhasil membuktikan bahwa secara matematis, pusaran ini sama dengan lubang hitam misterius di luar angkasa. Pusaran besar ini dikelilingi oleh dinding super kuat yang cairannya bergerak dalam putaran rapat. Bahkan, air tidak bisa keluar dari putaran ini. Itu sebabnya, pusaran samudra yang rapat bersifat mirip wadah raksasa. Air di dalamnya bisa berbeda total dengan air di sekitarnya. Bukan cuma dari suhunya, kandungan garam di dalam dan di luar pusaran air ini juga jauh berbeda. Pusaran laut yang seperti lubang hitam ternyata sangat stabil. Itu sebabnya mereka sering berperan sebagai taksi air yang mengangkut segala jenis mikroorganisme, minyak, dan limbah plastik dari satu bagian samudra ke yang lain. 8. Barnacle. Kamu pernah melihat untaian es yang menggantung dari atap rumah di hari musim dingin yang cerah? Sekarang, bayangkan es tersebut, tapi dengan panjang tak hanya beberapa sentimeter, melainkan sampai bermeter-meter dan terbentuk bukan dari air hujan, melainkan dari air laut super asin yang disebut air garam. Itulah yang disebut dengan barnacle, salah satu fenomena paling mengejutkan yang terjadi di perairan Arktik dan Antartika yang sangat dingin. Saat air laut permukaan membeku dan membentuk es, garam terbentuk. Alhasil, air di dekatnya menjadi makin asin. Dan makin asin suatu air, titik bekunya makin rendah. Pada akhirnya, terbentuklah kantong-kantong air garam yang terperangkap dalam bungkusan es. Begitu es ini pecah, kamu bisa melihat fenomena yang aneh dan menakjubkan. Air garam mulai mengalir. Air ini lebih asin dan padat dibanding air di sekitarnya, sehingga ia mulai tenggelam. Seiring mengalir, air garam super dingin ini bersentuhan dengan air yang tidak terlalu dingin dan membekukannya. Saat itulah kamu bisa melihat tabung es terbentuk di sekitar air garam yang tenggelam. Selamat, kamu menyaksikan terbentuknya barnacle atau stalaktit es. Biasanya dibutuhkan waktu 4 hingga 12 jam bagi barnacle untuk mencapai dasar samudra. 9. Crop circle bawah air. Pertama kali, crop circle bawah air terlihat pada 1995 di dekat pantai selatan Jepang. Para penyelam setempat menamai struktur pola penuh seni selebar 2 meter ini sebagai lingkaran misteri. Kejadian ini telah menghantui pikiran banyak orang selama hampir 16 tahun, sampai pelakunya akhirnya ketahuan. Bayangkan, betapa terkejutnya para peneliti ketika ternyata pelakunya adalah ikan buntal jantan. Ikan itu butuh lebih dari seminggu untuk menyusun sebuah lingkaran, dan unsur estetika sangat diperhatikan. Seekor ikan jantan berenang ke dalam lingkaran untuk menggali ceruk di pasir menggunakan siripnya. Tapi bukan cuma itu, ia juga menggunakan kerang dan karang untuk menghias bagian-bagian tertentu dari lingkarannya. Tapi proses menyusun lingkaran ini juga punya tujuan jelas. Cara ikan jantan berenang mendorong pasir ke tengah lingkaran akan menciptakan gundukan yang kemudian berfungsi sebagai sarang. Ia sedang bersiap-siap menjadi ayah. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.